Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang. Langkah ambisius ini diharapkan mampu menarik investasi global dan memperdalam pasar keuangan domestik untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara. Namun di balik daya tarik fasilitas eksklusif muncul sejumlah kritik keras terkait potensi risiko pencucian uang dan tantangan kepastian hukum. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kehadiran payung hukum baru ini menjadi langkah ambisius pemerintah untuk menarik investasi skala global dan memperdalam pasar keuangan domestik, sekaligus mencoba bersaing dengan pusat keuangan tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, kawasan khusus ini dilengkapi berbagai fasilitas eksklusif, mulai dari transaksi menggunakan valuta asing, penggunaan bahasa Inggris dalam bisnis, hingga kemudahan Golden Visa serta residensi bagi investor asing. Kenapa potensial loss? Kalau dia pindah dari sini ke sana, dari dalam negeri situ, iya, tapi kan itu kayaknya nggak segampang itu. Yang kita harapkan adalah uang-uang dari luar masuk ke situ. Jadi sekarang saya nggak punya uang itu kan di sana, ya nol. Begitu masuk, nol juga, nggak ada potensial loss. Yang ada potensial gain bukan dari tax-nya, tapi dari uang-uang itu bisa dipakai untuk membiayai pembangunan di sini, bisa juga beli bond saya, sehingga ketika saya terbitkan misalnya global bond dolarnya, ada yang beli, sehingga saya juga nggak tertekan di pasar global untuk permintaan dolar kita. Jadi itu nantinya akan membantu menstabilkan nilai tukar kita juga. Jadi bukan potensi loss, yang ada potensi gain. Kalau Anda income to tax income yang itu, ya nol. Tapi berarti perusahaan Indonesia ada S dan K-nya gitu Pak kalau mau invest di situ? Investor maksudnya apa? Penyelenggara atau apa? Investor dari dalam negeri maksudnya Pak? Yang siapa aja yang mau di situ, invest di situ? Atau memang itu untuk asing aja Pak? Tapi incorporated di sana perusahaan di situ. Yeah. Jadi misalnya Himbara bikin bank di situ, boleh nggak uangnya ke situ? Ya nggak bisa. Himbara bikin perusahaan di situ sendiri. Nanti yang ngeran itu PFII kan ada operatornya kan. Ya bisa sekarang dan antara kan yang pertama akan masuk situ, bisa juga nanti yang lain kan bukan satu. Tapi untuk sementara kita fokus satu dulu biar jalan betul, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk pajak 0% selama 50 tahun itu terkonfirmasi Pak? Memang Kita akan selama 50 tahun gitu? Untuk tahap pertama seperti itu. Kita membandingkan dengan praktek bisnis di tempat lain yang sejenis. Kita harus lebih menarik sedikit. Kenapa? Kita kan kita masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai dan lain-lain. Kalau nggak lebih menarik nggak akan masuk. Kalau nggak masuk, capek-capek saya rapat dengan DPR. Jadi ada satu pemanis yang seperti menarik, tapi sebenarnya sama aja sih. Ya mesti ada begitunya kan, dagang namanya juga dagang. Tapi saya pikir nih dengan proposal seperti itu pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan Dubai, Hong Kong, Singapura. Ya. Saya pikir tadinya ketika perang usai, PFII menjadi susah. Tapi kan kita melihat bahwa ketidakpastian nggak hilang rupanya. Amerika masih perang nyerang, jadi masih itu kan. Jadi ada demand untuk pusat finansial baru di dunia. Kita ingin memanfaatkan itu. Namun, pengesahan aturan ini bukan tanpa penolakan. Sejumlah ekonom menyoroti risiko besar bahwa PFII bisa berubah menjadi surga pajak baru atau tempat pencucian uang berkedok investasi. Kekhawatiran ini muncul menyusul adanya insentif pajak penghasilan 0% hingga 50 tahun, serta pasal 50A dalam UU P2SK yang dinilai memberi kekebalan hukum bagi pembeli obligasi khusus atau Patriot Bond. Jika pengawasannya lemah, Indonesia justru terancam keluar dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Internasional FATF dan semakin sulit masuk ke dalam keanggotaan OECD. Menjawab kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan PFII tidak akan menjadi kawasan suaka bagi dana gelap. Pemerintah akan menerapkan prinsip standar internasional seperti Know Your Customer secara ketat.
Pada akhirnya, daya tarik Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada diskon pajak. Agar tidak sekadar menjadi tempat parkir dana yang mengungkit biaya modal, PFII harus mampu menyalurkan pembiayaan tersebut ke sektor real, ekonomi hijau, hingga proyek strategis nasional. Investor global membutuhkan lebih dari sekadar insentif, yakni kepastian hukum, tata kelola fiskal yang kredibel, dan penyelesaian sengketa yang jelas agar dana mereka aman berputar di dalam negeri. Tim Liputan El John Media melaporkan.